Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi abana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Abi banggakan dan Abi hormati Persana apa selaku pimpinan pondok pesantren. Pada kesempatan ini alhamdulillah bisa menyempatkan hadir untuk sebagai malam pembuka, malam pertama pasca libur panjang. Para anak-anakku dari jajaran pengurus putra, pengurus putri dan santri putra, santri putri, meskipun terlihat belum 100% yang hadir, perkiraan berapa orang yang sudah hadir? Ada setengahnya belum? Baru setengahnya ya. Ini patut jadi kebanggaan untuk kalian. Itba kepada aturan pesantren, meskipun berat harus meninggalkan keluarga di masa keluarga masih kumpul di rumah. Pakai baju lebaran tuh. Dipangmeserkeun teu? Bohong. Tadi terlihat ketika datang bajunya bagus-bagus, sepatunya aja pun bagus-bagus. Biasanya pakai sandal, ini sengaja pakai sepatu. Gak apa-apa ya, ini momen langka, jarang mangkat ke pondok pakaian gini gitu. Untuk Ramadan tahun ini sejarah ya, kita kita memulangkan santri sebelum pertengahan tanggal 12 yang awalnya sudah diagendakan tanggal 20 Ramadan, tapi tanggal 12 kita sudah dibubarkan. Tetapi alhamdulillah pengajian sampai dengan malam 30 dilaksanakan meskipun secara online. Sok nonton tara. Yang seharusnya setiap pengajian itu ditonton lebih dari 500 orang. Ini paling sabaraha? Sengaja dilakukan dengan online karena kalian sudah ada di rumah, sudah tidur atau tidak punya kuota. Baik, anak-anakku semuanya, ada beberapa informasi yang ingin Abi sampaikan sebelum nanti akan diisi agenda. Ya, ucapan selamat datang kembali ya, yang masih lelemutannya masih di rumah. Ragana atau sidir lelemutannya masih di rumah. Terlihat tadi sore Enus masih ngalamun ya. Sekarang sudah mulai fokus, harus fokus lahir batinnya di Darul Hikmah di sini di pondok. Dilanjut nanti akan ada halal bihalal ya, sekaligus ini nasihat awal sebelum kita mengadakan pengajian, kegiatan-kegiatan lain. Kita dicas dulu oleh apa? Memotivasi kembali pasca libur panjang, karena Abi yakini ya,
Abi yakini setelah libur panjang di rumah untuk mengembalikan kembali semangatnya, motivasinya. Ini tidak mudah. Tidak akan cukup 1 hari 2 hari, bisa jadi seminggu 2 minggu, karena efek terlalu lama di rumah. Makan tinggal baju tinggal pakai, TV tinggal ngahurungkeun, HP nyampak, motor aya, nu aya motor, nu aya HP jeung nu aya TV eta oge ya. Tidur nyenyak di pondok, nyenyak di rumah. Di pondok enak di mana? Makannya enak di mana? Aya naon wae di rumah? Jengkol. Kalian biasanya sepulang dari pondok itu selalu dimanjakan oleh orang tua. Dimanjakan. Hari kahiji digugu keneh, hari kedua nya gitu. Hayong makan sareng naon ya, betul ya. Baik, insya Allah di pondok akan berkah. Di rumah jauh lebih nikmat, tidur nikmat, tapi di pondok berkah. Mau nikmat mau berkah. Laki-laki tidak ada suaranya, ayah tuh itu. Halo, ayah geningan. Mau berkah mau berkah. Laki-laki nih jawab, mau berkah mau sebel. Tidak naon tuh sebel. Baik, selepas kalian ada di pondok, tentunya kalian fokus di sini, tidak ada berkeliaran kembali. Lupakan HP yang disimpan di rumah. Kuotanya masih ada atau sudah habis? Ketika Anda tinggalkan HP di rumah, kartunya dilande, pulsanya masih ada. Lembar ninggalkan keluarga, ninggalkan pulsa. Semua fokus lagi. Selama nanti kegiatan di pesantren ikuti, termasuk agenda yang terdekat kita akan melaksanakan tazkirah ya, mengingat haulnya yarhamullah pendiri pondok pesantren dan miladnya pondok pesantren Darul Hikmah. Semua sudah fokus, tidak ada berkeliaran. Apalagi Sumedang, bukan hanya sekedar Sumedang, tetapi se-Indonesia. Penyekatan sekarang diperpanjang kembali, terhitung pada hari ini sampai dengan tanggal 27. Hari ini masih longgar ternyata, dan hari besok ini sudah penyekatan kembali dan dilaksanakan PSBB untuk Sumedang, sehingga kegiatan pembelajaran yang berbentuk tatap muka, alhamdulillah kita sudah di sini ya. Sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain dihentikan selama 2 minggu. Selama 2 minggu nanti dihentikan, sehingga kegiatan apapun bentuknya tidak boleh untuk dilaksanakan secara berkerumun. Semua fokus ya, semua fokus di pondok, memori dan segalanya selama di rumah hilangkan, kalian fokus di pondok. Untuk kegiatan malam ini nanti selepas halal bihalal akan dilaksanakan pengabsenan sekaligus mungkin cek and recheck ya. Pilih anu nyana KP, pilih anu rambut narubah warna, selama teteh-teteh nanti oleh teteh-teteh, juga sama oleh. Jadi silakan putri di mana tempatnya, kemudian putra nanti di sini tempatnya. Ya, putra di sini.
ada informasi. Jadi selama pulang ke rumah itu ternyata surah berubah, huisnya anu berem, ya, anu berem. Ini meskipun sebentar di rumah, tapi efeknya luar biasa. Tidak sedikit orang tua yang halo, hey, ya, teteh-teteh sebagian di belakang, nah, teteh-teteh sebagian pengurus di belakang, pengumpul di desa Dayana. Sebagian di belakang, laki-laki juga sama. Sok jalan dia we, sok jalan dia, sok keluaran. Risma jalan Risma, tahan dia. Nanti yang ribut suruh pindah ke depan. Sok dia belakang teh, ke belakang. Ada berubah rambutnya, huis nangis berem, ya. Abi sudah banyak ubahnya nih, tanda dewasa, tanda kolot apa. Baik, anak-anakku semuanya, agenda terdekat untuk program kita persiapan untuk haul. Mulai hari besok kita mulai pengecetan, kemudian pembersihan. Ini aula perlu dicat, kita cat lagi. Majelis perlu cat, kita cat lagi, ya. Kemudian jamban perlu untuk digosok, dibersihkan, dicat lagi, digosok, ya, supaya nanti haul seperti halnya kita mau menghadapi kalau di Indonesia ini 17 Agustus di Indah. Ya, di Indah, ya, kalaupun mau bersaing, setiap kamar ada kreativitas milad pondok pesantren, boleh, bagus, silakan laksanakan. Kumaha kreativitasnya, silakan kalian, kalau masih muda ini biasanya lebih kreatif. Nah, ide-idenya seperti hanya 17 Agustus, setiap kampung, ya, setiap dusun itu selalu dihias untuk Darul Hikmah ulang tahun, dan harlahnya juga untuk Darul Hikmah. Tahun ini saya ingin melihat Darul Hikmah begitu mewah, begitu bersih, begitu nyaman, begitu indah. Saya yakini bahwa kalian yang masih muda-muda punya daya kreativitas yang tinggi. Silakan tuangkan kreativitas kalian demi Darul Hikmah dalam kegiatan haul ini. Sehingga nanti juga ada rangkaian dari haul. Abi sudah berdiskusi juga dengan Aang, ya. Tadi sudah mulai dibersihkan. Kita kompoi, kita napak tilas ke Pondok Sereh, karena di Pondok Sereh itu ya rahmatullah, Bapak juga dilahirkan di sana, ya. Kita napak tilas di sana. Kita rihlah, ya, long march lah, kita jalan kaki ke sana, sekaligus kita lomba ngaliwat nanti di sana. Hari Minggu waktunya, jadi jam 7 semua sudah kumpul di lapang futsal. Kalau panitia kelurahan sudah berangkat duluan ke sana, dan hari besok pun sudah mulai bebersih di lokasi di sana, ya. Keamanan dan kenyamanan harus aman di perjalanan, harus aman juga nanti di lokasi. Secara lisan Abi sudah minta izin kepada pihak gugus tugas dan pihak polsek, secara lisan, secara tertulis, insya Allah. Kenapa harus minta izin? Karena Sumedang sekarang PSBB kembali. Entong jadi piomongan uluh apa dicarek, nah ngabringkeun, gitu ya. Niat kita baik tapi ternyata dianggap salah. Insya Allah prosedur itu, insya Allah saya yang akan menghadapinya, saya akan menyelesaikannya. Mohon bantu, nanti dibagi tugas kelurahan datang, siapa yang bertugas nanti di sana bebersih lah. Aukir sudah mulai hari tadi, ya. Aukir dengan siapa tadi sudah beres-beres. Dibantu juga dengan warga di sana. Kemudian siapa juga yang bertugas menyiapkan alat. Kalau lauk
lauk pauknya nanti sudah disiapkan. Jadi semua santri, semua kabilah nanti lauk pauknya, jadwal makan pagi itu sudah disiapkan oleh emak-emak di sini. Maaf, untuk makan siang, makan pagi kalian di sini. Jadi untuk ke siangnya nanti disiapkan dan kalian nanti akan dikasih beras. Tidak diberi nasi, diberi dengan hungkul. Biasa ngaliwat di situ. Apakah mau menggunakan ngaliwat bambu ayalin? Atau mau pinjem kastro, pinjem citel per kabilah. Kalau dianggap tidak cukup satu dalam satu kabilah karena jumlahnya banyak, lebih dari 20, berarti alatnya harus 2. Cukup dengan memasak nasi saja. Untuk lauk pauknya nanti bawa dari sini. Nah, kita rihlah, kita untuk menapak tilas, supaya kita tidak mengenal juga ya sekitar Kaleweng. Di bawah kaditu jalan-jalan di tempat kelahirannya Bapak nanti di sana. Insya Allah Aang juga akan, keluarga akan hadir, akan ikut nanti ke sana. Tetapi bagi yang kebetulan sakit, kondisinya lemah, tidak kuat fisik, jalan kaki, jangan memaksakan. Bilang ke Rois, Teteh, Aa, Abi mah nuju kirang sehat moal ngiring. Bade jaga kamar wae, bade jaga pondok wae di dieu. Ya, jangan memaksakan. Kalian sakit nanti malah tetap ikut ke sana, nanti akan repot juga. Jangan memaksakan ya, jangan memaksakan. Dipastikan yang berangkat adalah dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian nanti agendanya kita akan ada agenda kuis-kuis, kemudian ada agenda makan bersama nanti di sini, di mana komplek putra putri, dan insya Allah untuk pengairan cukup ya, insya Allah dianggap cukup untuk memasak lah, dianggap cukup dan dekat di sana. Mungkin itu untuk arahan awal. Kemudian untuk haul malam Sabtu untuk haul dan milad dibagi 2 waktu, malam Sabtu dan hari Sabtunya. Nanti tolong bantu panitia AEPUN siapkan spanduk ya, kita siapkan spanduk untuk di aula, karena kegiatannya di aula, outdoor indoor, tidak outdoor. Untuk malamnya ini para alumni dan para santri kita beristighosah, kita berzikir, dan untuk hari Sabtunya ada pengajian, meskipun alumni, orang santri dan para jamaah tafsir dan jamaah rebuan itu tidak mengundang dari luar, karena situasi dan kondisi pada saat ini akan menjadi salah bila mana kita mengundang secara umum di masyarakat luar. Mungkin itu aja sebagai prolog. Untuk selanjutnya arahan, kemudian nasihat dalam rangka halal bihalal selepas Ramadan, selepas Lebaran, untuk menumbuhkan kembali motivasi belajar kalian, semangat kalian, yang insya Allah akan disampaikan oleh Aang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu akbar wa ilahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Khatib Am, yang saya hormati para pembina lurah pondok, juga seluruh pengurus kelurahan, Rois kabilah, dan juga semua santri. Alhamdulillah, dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, pada saat ini kita telah ditakdirkan kembali bisa muwajahah di pondok pesantren. Satu hal yang sangat berbahagia bagi kita selama libur 25 hari ya.
tidak terdengar satu berita-berita yang tidak diharapkan, dan dari mulai kepulangan kita penuh dengan khawatir ada hambatan di perjalanan, dan juga kembali kedatangan juga demikian. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak diharapkan. Walaupun masih ada beberapa orang yang belum hadir mungkin dengan berbagai alasan. Tentu yang lebih pertama apa sampaikan pada kesempatan ini ucapan selamat datang di kota santri ya, di pesantren. Berbahagia kalian telah kembali menjadi duyuf Allah, duyufur Rahman, para tamu Allah. Mudah-mudahan kehadiran kalian pada saat ini tidak terjaga dari segala musibah dan wabah. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan kita di Pondok Pesantren Darul Hikmah tidak teralami hambatan-hambatan yang berarti, karena kekhawatiran yang mendunia pada saat ini adalah kekhawatiran wabah. Bahkan tadi jam 3 sore juga seorang profesor, guru besar UPI dan sekaligus juga sebagai pembimbing promotor untuk PAAH itu meninggal juga kena COVID. Sampai komplek ditutup karena di komplek itu begitu banyak yang kena positif. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini sebagai malam yang pertama setelah kegiatan Ramadan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pula kita harus berikhtiar. Kita harus berikhtiar karena setelah terjadi positif COVID itu tidak pilih bulu kepada siapa saja, bisa kepada anak-anak, bisa kepada orang tua yang dewasa, bisa kepada orang pandai, bisa kepada orang yang bodoh, bisa kepada orang yang sama sekali juga tidak berharga dalam kehidupannya. Maka kita tetap harus berupaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menghargai orang yang berupaya. Tidak hanya sekedar mengandalkan takdir Allah, tetapi kita ada upaya untuk ke arah sana. Maka tetap kami minta kepada para pengurus untuk lebih ekstra ketat ya, untuk tidak keluar dari komplek. Untuk tidak keluar dari komplek setelah masuk di pesantren sekarang itu tidak ada kegiatan-kegiatan kecuali yang dijadwalkan. Kecuali yang dijadwalkan, yang diagendakan oleh pesantren. Karena khawatir di sekitar kita, termasuk ya di desa Tanjung Mekar juga sudah ada yang kena positif dengan COVID ini. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Dikhawatirkan nanti kondisi kita sedang lemah. Kalau kondisi kita sedang kuat, insya Allah. Kalau sedang stabil, nampaknya ada yang masih sono dengan teman ya, ngobrol gitu. Kesebel tetepung, merenang tepung. Cok ngobrol ke lah, mampeng tepung. Jeung apa mendatang sono, gitu. Hayang ngadengikeun omongan lagi. Jadi kita tidak berharap sama sekali. Sebetulnya dari pesantren ya, dari pemerintah itu kasihan kepada semua rakyatnya termasuk kita.
takut terjangkit dengan penyakit yang sangat mematikan. Tetapi tidak sedikit orang yang merasa berani untuk melawan, bahkan menyalahkan program pemerintah. Itu sebetulnya memang rasa kasihan kepada semua rakyatnya. Nah, kita harus merasakan bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah, rasa menyayangi pada semua rakyatnya, termasuk kepada kita. Bukti dari merasa kita disayangi, maka kita patuhi peraturan-peraturan. Kita patuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan seluruh rangkaian kegiatannya pada bulan Ramadan, termasuk juga pengajian. Tadi telah disampaikan oleh Habib bahwa kita tetap berjalan sampai jam 12 malam, sampai jam setengah 1 untuk belajar, dan terbuka sampai orang yang di rumah pun ikut. Karena kita berharap bahwa kita tidak mau berhenti dari belajar. Apa secara pribadi itu punya tekad tidak mau berhenti. Kalaupun tidak belajar, ingin mengajar. Kalaupun belajar berhenti dari mengajar, juga ingin belajar. Itu sebagai kepribadian apa? Mudah-mudahan kalian jadi santrinya kemudian mengikuti kepribadian apa, mudah-mudahan. Jadi tidak mau berhenti antara mengajar dan belajar. Kalau tidak mengajar berarti belajar. Kalau tidak belajar ya harus mengajar. Itu kepribadian. Alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah. Jadi tidak ada istilah libur gitu. Dalam pribadi itu tidak ada istilah libur. Yang ada libur adalah kegiatan pesantrennya. Tapi kalau belajar itu tidak pernah libur. Karena mengapa? Karena Nabi juga telah menyampaikan bahwa dipardukan untuk mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai kita masuk ke lubang kubur, ya. Itu diwajibkan, dipardukan. Berarti tidak ada waktu untuk berhenti. Maka saya minta kepada seluruh santri yang mengakui sebagai betul-betul santri saya, itu jadikanlah prinsip kehidupan bahwa kita tidak pernah mau berhenti dalam belajar. Tidak ada istilah untuk refreshing, untuk apa. Kalaupun kita ada kegiatan keluar komplek, itu juga untuk belajar. Untuk belajar. Seperti yang direncanakan, mudah-mudahan tidak gagal. Pada hari Minggu tetap akan ada ceramah di sana. Ada pengajian. Walaupun mungkin beberapa menit. Bagaimana kita belajar dengan alam. Kemudian nanti apa saja yang Anda temukan dan juga apa juga yang Anda terima di tempat yang di luar komplek. Itu yang direncanakan. Jadi di luar pesantren, di luar gedung. Kemudian selesai dari melaksanakan ibadah saum Ramadan, sudah lazim kita melaksanakan saling memaafkan. Ini hal yang sangat penting. Saya teringat kepada satu hadis gitu. Mayatakillah fayasil rahimah. Siapa orang yang takwa kepada Allah, maka bersilaturahmi lah. Berarti silaturahmi adalah tanda di ketakwaan. Silaturahmi adalah tanda orang yang mutakin. Sesuai dengan harapan sekolah puasa adalah la'allakum tatakun. Berarti sasaran utama berpuasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata salah satu bagian dari yang bertakwa itu adalah fayasil rahimah. Maka sambungkanlah rasa kasih sayang, berarti bersilaturahmi. Halal bihalal. Jadi halal bihalal adalah bagian dari ketakwaan. Halal bihalal bagian daripada ketakwaan. Itu dari al-hadis. Maka bahkan termasuk orang yaqatil rahim, orang yang memutuskan hubungan
kekeluargaan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita bina ketakwaan. Saya ulangi ke belakang, kalian berangkat dari pesantren bersilaturahmi ke kampung masing-masing, ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing, berniat silaturahmi, membawa iman, namun ada yang imannya kuat, ada juga yang lemah. Mana pertanda iman yang lemah? Pertanda iman yang lemah akan terbawa oleh pengaruh lingkungan. Berarti dari pesantrennya tidak membawa iman yang kuat apabila terbawa oleh lingkungan, baik lingkungan di keluarga atau juga lingkungan di tetangga, di masyarakat. Berarti imannya juga mati. Kita kenal ikan yang mati itu akan asin di laut. Tapi kalau ikan yang hidup itu tidak akan asin, walaupun ada selamanya di dalam laut, tidak akan asin. Jadi asin itu ketika mati, rasanya akan asin apabila mati. Begitu pula seseorang apabila imannya hidup, walaupun berada di lingkungan-lingkungan yang kotor, tidak akan terbawa kotor, tidak akan terpengaruh. Tetapi kalau imannya mati, lemah saja jangan mati, apalagi kalau mati itu mudah terbawa. Melihat orang lain pakai warna merah, rambutnya ingin pakai merah. Melihat orang lain bahasanya seperti itu, ingin juga berbahasa itu, dan seterusnya. Itu pertanda imannya mati atau imannya lemah. Saya ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang masih imannya lemah? Nanti dilihat dari hasil rajia. Akan dilihat dari hasil rajia. Karena orang yang tidak lemah imannya, apalagi apabila mati, itu tidak akan terbawa. Tidak akan terbawa. Karena memang kehidupan di muka bumi adalah dengan bermacam-macam kebiasaan dan kepribadian. Apalagi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kepribadian yang asli. Ramadan adalah kepribadian yang asli. Karena tidak dengan godaan setan. Kalau orang itu jelek, itu aslinya jelek. Itu jadi kepribadian yang asli ada pada bulan Ramadan. Kalau orang itu baik pada bulan Ramadan, itu keasliannya baik. Seandainya di luar Ramadan dia tidak baik, itu kena godaan setan. Tetapi kalau bulan Ramadan saja sudah jelek, itu kepribadiannya. Belum lagi nanti ditambah di luar Ramadan, ditambah dengan godaan setan. Kepribadian yang aslinya saja sudah jelek pada bulan Ramadan, maka kelihatan kepribadian yang asli adalah pada bulan Ramadan. Apakah dia itu pemarah atau bukan, apakah itu orang baik atau orang yang jelek, itu kelihatan pada bulan Ramadan. Karena kepribadian yang asli. Ada dua waktu kepribadian yang asli, satu di saat Ramadan, yang kedua di saat di Padang Arafah bagi para jamaah haji. Itu asli. Asli. Nah, di luar Ramadan sudah mulai terpengaruh dengan setan. Maka kita akan menilai bagaimana kekuatan iman kalian sewaktu pulang dari pesantren ke rumah masing-masing bersilaturahmi. Nah, dari rumah ke sini membawa takwa. Bukan membawa iman, tapi membawa takwa. Berarti sudah dilewati imannya. Berarti iman sudah jadi bekas, sudah menyatu dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah libas. Takwa adalah pakaian. Seperti disampaikan, al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Pakaiannya adalah takwa. Maka yang dikatakan pakaian yang baru, itu semuanya harus pakai pakaian yang baru. Tapi pakaian yang baru bukan berarti pakaian yang busana-busana. Tapi kepribadian, akhlaknya harus yang baru.
akhlaknya yang baru. Maka wajar kalau disampaikan laisal id bilibsil jadid walakin al id alladhi ta'atuhu yajid. Bukanlah yang dikatakan hari raya adalah dengan pakaian yang serba baru, tetapi yang dikatakan hari raya adalah yang taatnya bertambah. Maka kalian membawa takwa dari rumah ke sini, membawa takwa. Apakah kalian sudah berpakaian atau tidak? Mana pakaiannya adalah takwa. Takwa. Maka dia gambarkan pada malam hari ini, dari ketakwaan itu adalah kita bersilaturahmi. Itu perlu pahami ya, walaupun yang awaliyah perlu dipahami, karena saya yakin Anda belum siap untuk membawa buku kan, karena belum siap untuk belajar, baru dibuka belajarnya, pembukaan pada malam hari ini, jadi bukunya tidak siap, jadi tidak ditulis ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan otak kalian. Amin terakumaha ya. Nah, bahkan kita berniat pada saat ini untuk memulai niat untuk belajar. Siap? Sok ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wabika amut. Eta niat naon? Lantaran sekeng ngajina sok sare. Jadi itu niat tolabul ya, niat ngaji niat sare. Ada yang senutan ya kia coba geus nunutan bawa ka sono geus nunutan matak niatna eta itu niat ngamitan ngaji matak ngaji atau niat sare sok niatan nunutan tara anu sok nunutan niat ngajina bieu sok nunutan kita langsungkan. Nah, bagian dari takwa adalah silaturahmi. Silaturahmi bagian daripada takwa. Awas, nanti lihat bagaimana ketakwaan. Kalau Anda bertakwa, berarti Anda berpakaian baru. Kalau Anda tidak meningkat ketakwaan, wallahu a'lam. Tanda yang kedua dari orang yang bertakwa adalah al-afu, memaafkan. Saling maaf memaafkan kesalahan. Ini sangat penting. Saling memaafkan kesalahan sangat penting. Bahkan dikatakan permintaan yang sangat terpuji adalah minta maaf. Orang minta materi itu jelek. Lamun pagawean saunggal poe nah hayo barang penta wae. Jika ada kolot diamakeun. Kumaha lamun ka batur. Tapi lamun minta maaf setiap hari kepada siapapun minta maaf itu terpuji. Itu terpuji. Mengapa dikatakan terpuji? Karena idkhalus surur. Orang yang minta maaf adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan. Jadi kita harus sering meminta maaf setiap hari, bahkan minta maaf. Karena maaf itu adalah bagian dari sifat Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuwun karim, yang sangat pemaaf dan sangat kasih, yang sangat mulia. Tuhibbul afwa, sangat mencintai kepada orang yang minta maaf. Fa'fu ani ya karim, fa'fu maka maafkanlah ani aku ya Allah al karim yang maha mulia. Itu ungkapannya yang sering kita baca pada saat tarawih ya, benar tidak? Ente sok maca bahasa waktu tarawih tara osok kan anu maca nasa orang kemudian orang baca amin kan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang memiliki sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Itu kepada Allah minta maaf, kepada sesama manusia juga minta maaf. Nah, pada kesempatan ini pun apa secara pribadi, secara keluarga besar itu minta maaf kepada kalian di hampura moal. Naon salahna? Hah? Di hampura henteu? Hah?
Diampura kesalahan apa? Nah. Terima kasih, mohon dimaafkan. Saat tadi ada pertanyaan ya Abi, ngenah mana dahar di dia jeung di imah? Jawabna di imah berarti di imah teu ngeunah, makanya sok ngatur dahar teh apa? Berarti salah eta teh kitu. Mata kana geus dimaafkeun, alhamdulillah. Maafkan. Ini minta maaf. Apa minta maaf? Terus terang, tanpa menunggu Anda minta maaf. Saya minta maaf, tapi tanpa menunggu. Namun yang baik, orang yang minta maaf kemudian bukan hanya memaafkan, tetapi juga sama-sama minta maaf. Itu yang sangat baik. Bukan hanya memaafkan. Mengapa dikatakan orang yang minta maaf terpuji di sisi Allah? Orang yang minta maaf berarti orang yang mengakui kesalahan. Orang paling sulit mengakui kesalahan. Makanya orang yang bertaubat dikasihani oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dan sangat menyayangi. Mengapa disayang oleh Allah? Karena orang yang mengakui kesalahan itu paling sulit. Kadang-kadang ada orang yang pandai, orang pejabat dan sebagainya, tapi tidak mengakui kesalahan. Rasanya baik terus, rasanya benar terus, rasanya jujur, rasanya sudah banyak kebaikan. Itu saja yang dibanggakan. Tetapi mengakui kesalahan paling sulit. Sedangkan orang minta maaf berarti orang yang mengakui kesalahan. Maka tanamkan pada pribadi Anda mengakui kesalahan. Tanamkan mengakui kesalahan. Itu nilai yang sangat tinggi. Kalau ada yang bertanya kepada Anda, mengapa orang minta maaf itu terpuji? Karena orang yang minta maaf adalah mengakui kesalahan. Siapa saja yang minta maaf, maka yang paling baik orang yang minta maaf bukan dimaafkan, tetapi saling minta maaf. Ini minta maaf, ini juga minta maaf. Itu yang paling baik. Kalau sekedar memaafkan, itu wallahu alam. Karena yang paling penting adalah minta maafnya, bukan dimaafkannya, tapi minta maaf. Contoh, Anda kepada orang tua Anda, yakin orang tua Anda memaafkan kesalahan Anda selaku anaknya, tetapi Anda tidak punya nilai baik walaupun dimaafkan oleh orang tua karena tidak minta maaf. Barulah Anda punya nilai yang tinggi di sisi keluarga apabila Anda minta maaf. Adapun orang itu tidak memaafkan, itu bukan urusan. Bukan urusan, tetapi yang penting minta maaf. Apa di sini juga minta maaf kepada kalian. Anda juga insya Allah tadi sudah menyampaikan memaafkan. Mungkin Anda juga nanti akan punya nilai baik apabila Anda minta maaf. Tapi kalau Anda tidak minta maaf, ya tidak punya nilai baik. Baru bisa memaafkan saja tapi tidak punya nilai kebaikan. Tuh ya dikatakan minta maaf. Makanya alafu yang kedua, nilai ketakwaan. Makanya wajar kalau dapat rahmat ya Allah, fabima rahmati minallahi linta lahum. Allah berikan satu rahmat kepada Nabi karena begitu halus hatinya. Walau kunta fadlan ghalilan fadu min halik fa'fu anhum, selalu memaafkan. Wastaghfir lahum, dan selalu minta ampunan bagi mereka. Maka di sini mudah-mudahan dengan saling kita memaafkan, insya Allah dengan saling memaafkan kita semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya begini, saya lebih jauh dulu sedikit, ini sebagai tausiahnya secara keilmuan. Tidak akan ada seseorang saling minta maaf apabila Allah tidak memaafkan. Ketika seseorang dimaafkan dosanya, maka dikadarkan orang itu minta maaf dan juga saling memaafkan. Itu pertanda dimaafkan oleh Allah. Bagi orang yang dosanya tidak dimaafkan oleh Allah, maka orang itu tidak mungkin minta maaf.
Orang itu tidak mungkin minta maaf kepada siapapun. Kalau orang itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada bagian orang yang tidak minta maaf kepada siapapun. Itu pertanda tidak dimaafkan. Tetapi pertanda orang yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu dan berani minta maaf kepada siapapun. Maka pada kesempatan ini saling kita memaafkan. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan Allah menyayangi kita. Dengan tanda Allah memberikan kasih sayang kepada kita, insya Allah seperti kalimat Ar-Rahim adalah sifat Allah yang disimpan di langit, Ar-Rahman sifat Allah yang disimpan di bumi. Setiap hari 3 kali Rahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silu man arhamani, berikanlah kasih sayang darimu ya Allah orang yang melaksanakan, yang menyambungkan nama-namaku. Kata Rahim itu orang yang silaturahim, sehingga orang yang silaturahim insyaallah ta'ala Allah selalu menyayanginya. Bahkan dikatakan la tujiru mu'azzalatan illa bisilatil arham, tidak ada yang disegerakan upah dalam semua ibadah kecuali silaturahmi. Orang yang silaturahmi itu disegerakan pahalanya, disegerakan upahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muajalah disegerakan. Tidak ada amaliyah di dunia ini yang disegerakan imbalannya adalah kecuali silaturahmi, kecuali silaturahmi. Maka pada kesempatan ini dengan kata-kata halal bihalal, mudah-mudahan kita betul-betul saling menyayangi sesama teman kita, saling menyayangi sesama santri. Dengan adanya saling menyayangi sesama santri, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Bukti daripada rahmat Allah, maka kita meningkat dalam segi ibadah, kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita kehidupan akan diberikan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pada kesempatan ini mengajak kepada kalian, tingkatkanlah kesemangatan belajar. Tingkatkan kesemangatan belajar. Karena dengan ilmulah kalian akan punya martabat mulia. Dengan ilmulah kalian akan dapat mulia. Dan ilmulah yang akan menjadikan hiasan kalian. Zainun li ahlihi, akan menjadikan hiasan bagi si pemilik ilmu itu sendiri. Maka hiasilah diri Anda masing-masing dengan mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, tingkatkanlah kesemangatan. Setelah selesai kita Idul Fitri, setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, setelah Anda beristirahat cukup lama di rumah, maka tingkatkanlah kesemangatan untuk belajar. Insya Allah termasuk kepada ustadz juga kami mengajak ustadz dan ustadzah untuk semangat juga mengajar. Karena ternyata orang pilihan di sisi Allah adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Kita ingin menjadi orang yang dimuliakan, yang dihargai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengajar dan belajar. Insya Allah dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, mulai malam hari ini kita mulai kegiatan belajar. Rupanya hanya itu saja yang bisa disampaikan. Selebihnya sesuai dengan program yang direncanakan kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada apa yang telah mengecas kita selepas libur panjang ya, mengecas kita, memberikan motivasi, arahan, bimbingan. Kita doakan mudah-mudahan apa diberikan kesehatan selalu. Baik anak-anakku yang di belakang anger ngobrol. Selanjutnya setelah ini nanti diserahkan kepada para pembina, kepada para pengurus
untuk melanjutkan agenda ini. Sekaligus dia doa anak Aisal belain kalian neang cai sampai tadi kakinya kena beling ya, barusan dibawa ke dokter, tahu dikaput tuh kan, kaput doakan ya demi kalian ini, makanya awet-awet saya teh bukan hal yang mudah untuk mengalirkan air ke kamar yang di atas ya, kemudian yang di jamban risikonya luar biasa, can orai, can naon gitu. Mereka berjuang dengan tugasnya masing-masing. Doakan sing sehat, sing barokah sadayananya. Baik, itu aja, mangga dilanjut oleh kelurahan untuk agenda, termasuk untuk agenda persiapan kebersihan hari besok. Saya serahkan kepada para pengurus, sistemnya teknisnya akan seperti apa, nanti akan dibagi komplek atau bagaimana sampai dengan nanti hari H, termasuk untuk panitia pada hari Minggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.